Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Jadi sebelum saya lanjut di materi berikutnya tentang masalah materi pengantar manajemen. Jadi sebelum saya bahas sedikit tentang masalah materi yang sudah kita bahas sebelumnya, saya rasa kita sudah bisa memahami tentang masalah apa-apa saja yang harus kita pahami tentang masalah manajemen pemasaran. Nah, di dalam materi manajemen pemasaran yang harus kita pahami tentang masalah materi ini, kita harus tahu bagaimana konsekuensi yang harus kita pahami di dalam salah satu kegiatan yang sudah pernah kita dapatkan. Nah, sebelum saya lanjut tentang masalah materi ini, tentang masalah pembelajaran kita tentang masalah minggu-minggu sebelumnya, kita sudah bisa sampai tentang masalah mendefinisikan pemasaran untuk abad ke-21. Nah, di dalam mendefinisikan pemasaran untuk abad 21 di sini, kita sudah bisa memahami tentang adanya salah satu fungsi organisasi, apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang masalah apa itu manajemen pemasaran. Nah, di dalam manajemen pemasaran, di sini sebagai seni dan ilmu, memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Nah, di dalam salah satu kegiatan tentang masalah kegiatan yang ada di dalam salah satu manajemen, itu kita harus bisa menjelaskan tentang bagaimana kita sudah menggambarkan tentang adanya salah satu apa-apa saja yang harus kita pahami di dalam materi ini. Kemarin kita sudah bahas apa yang harus dipasarkan. Itu saya rasa sudah sampai di pertemuan-pertemuan lalu. Dan ini saya sedikit singgung tentang masalah tugas manajemen pemasaran itu sendiri. Mempengaruhi tingkat ketetapan dan komposisi permintaan sebagai cara untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasi itu sendiri, dan di mana kita selaku mahasiswa harus bisa memahami apa fungsi dari manajemen pemasaran itu sendiri. Nah, sebelum saya lanjut di materi berikutnya tentang masalah proses manajemen pemasaran, itu kemarin sudah digambarkan tentang masalah apa itu analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian. Jadi dari kesimpulan materi-materi ini, saya rasa kita sudah ada gambaran tentang masalah materi yang sudah kita pernah bahas, dan saya akan lanjutkan di materi berikutnya tentang masalah strategi pemasaran. Jadi dalam strategi pemasaran, ini terdiri dari prinsip-prinsip yang menyeluruh, di mana manajemen pemasaran dan bisnisnya di suatu pasar sasaran mencakup keputusan-keputusan dasar tentang pengeluaran pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Nah, di dalam salah satu marketing tentang masalah strategi, itu kita harus memahami tentang masalah apa-apa saja pokok yang harus kita bahas di dalam salah satu materi itu. Nah, untuk materi konsep inti dari pemasaran, di sini sudah digambarkan tentang masalah serangkaian konsep inti dalam pemasaran. Yang pertama tentang masalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua tentang masalah pasar sasaran atau positioning, segmentasi, penawaran dan merek, nilai dan kepuasan, saluran pemasaran, rantai pasokan, persaingan, lingkungan pemasaran. Nah, sebelum saya lanjut di dalam materi konsep inti pemasaran, yang harus kita pahami di sini bagaimana kita memahami tentang adanya salah satu keinginan dan kebutuhan dan permintaan. Nah, sebelum saya membahas satu persatu tentang masalah materi yang ada di dalam konsep inti pemasaran, di sini sudah ada gambaran sedikit yang harus kita pahami, apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, dan apa permintaan. Nah, di sini sudah dijelaskan di dalam materi tentang masalah kebutuhan itu sendiri adalah syarat hidup dasar manusia, di mana syarat hidup dasar manusia itu tentang masalah kebutuhan.
Tentang masalah contoh, saya rasa kita semua sudah bisa memahami apa-apa saja kebutuhan yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua tentang masalah keinginan. Di dalam keinginan di sini adalah kebutuhan yang diarahkan ke objek tertentu untuk memuaskan kebutuhan. Nah, kemarin sudah kita buatkan salah satu contoh tentang adanya keinginan yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, tentang masalah permintaan. Permintaan di sini adalah keinginan yang didukung kemampuan untuk membayar. Jadi, untuk membayar dalam bentuk finansial, kita harus bisa memahami tentang adanya salah satu dukungan atau kemampuan untuk sistem pembayaran yang harus kita lakukan dalam permintaan. Nah, saya rasa di dalam kebutuhan, keinginan, dan permintaan ini sudah cukup jelas bagaimana kita memahami tentang masalah apa-apa saja kebutuhan yang harus dibutuhkan oleh salah satu kegiatan yang harus kita pahami. Yang kedua tentang masalah keinginan, dan yang ketiga tentang masalah permintaan. Nah, yang berikutnya tentang masalah pasar sasaran. Di dalam pasar sasaran di sini, atau biasa kita sebut dengan positioning dan segmentasi. Di sini pasar sasaran tentang masalah apa yang harus kita pasarkan di dalam salah satu kegiatan. Nah, pemasar jarang dapat memuaskan semua orang dalam suatu pasar. Yang dimaksud dengan pemasar jarang dapat memuaskan semua orang dalam suatu pasar yaitu adalah bagaimana hasil yang dilakukan salah satu kegiatan pangsa pasar itu harus kita memahami tentang masalah program atau progres yang harus dilakukan di dalam salah satu kegiatan, yaitu memiliki peran penting di dalam salah satu manajer. Di dalam salah satu manajer, peran penting di dalam salah satu kegiatan ini yaitu adalah bagaimana seorang manajer dia harus bisa memahami tentang masalah target atau sasaran yang harus dipahami oleh salah satu konsumen. Hasil yang lebih baik diperoleh bila memilih pasar dan membuat program atau pemasaran yang sesuai berdasarkan keinginan, kebutuhan, dan pemasaran tadi yang harus kita pahami sebelum materi ini. Nah, di dalam positioning ini sudah kita memahami tentang masalah kegiatan-kegiatan yang betul-betul kita harus pahami di dalam salah satu kegiatan. Nah, di dalam salah satu kegiatan ini kita harus bisa memahami market atau strategi pasar itu sendiri. Dan proses pengelolaan strategi pemasaran itu sendiri itu sudah digambarkan di dalam salah satu manajer bahwa di setiap nilai kepuasan pelanggan itu kita harus bisa memanfaatkan tentang adanya pasar sasaran itu sendiri. Sedangkan pasar sasaran atau positioning di dalam segmentasi bauran pemasaran itu sudah digambarkan jelas di dalam salah satu teori bahwa pemasaran itu harus bisa mendapatkan di dalam salah satu keinginan atau kebutuhan dan permintaan di salah satu kegiatan pasar itu sendiri. Nah, untuk nilai dan kepuasan, di sini sudah dijelaskan tentang adanya nilai adalah kombinasi kualitas, pelayanan, dan produk. Jadi nilai di sini adalah kombinasi tentang masalah kualitas, pelayanan, dan produk. Di mana setiap pelayanan itu kita harus bisa memahami dan bisa memberikan kepuasan terhadap konsumen itu sendiri. Nah, yang kedua tentang masalah kepuasan. Kepuasan adalah penilaian kinerja produk dibandingkan dengan ekspektasi. Nah, apa yang dimaksud dengan ekspektasi? Saya rasa kita sudah bisa memahami dalam salah satu kegiatan yang ada di dalam pasar sasaran, yaitu adalah bagaimana kita memahami tentang adanya perbandingan yang dikeluarkan setiap salah satu manajer di dalam dunia pemasaran. Yang berikutnya tentang adanya salah satu saluran di dalam pemasaran. Di dalam saluran di sini ada 3 jenis saluran pemasaran. Yang pertama ada yang disebut dengan saluran komunikasi, saluran distribusi, saluran layanan. Nah, di dalam saluran pemasaran ini
Ini sudah digambarkan tentang masalah saluran komunikasi, yaitu di mana saluran satu arah dan saluran dua arah. Yang mana yang dimaksud dengan saluran satu arah dan saluran dua arah yaitu adalah gambaran umum tentang adanya salah satu combine atau sirkulasi atau perputaran yang harus kita pahami dalam dunia pemasaran itu tentang adanya salah satu target yang ada di dalam dunia pemasaran itu sendiri. Nah, di dalam 3 saluran ini kita harus bisa membedakan yang mana yang harus kita gunakan di dalam jenis-jenis pemasaran. Itu sudah kita bahas tentang masalah bagaimana distributor hingga ke agen, dan saluran layanan itu bagaimana artian dalam pembantu transaksi. Nah, di saluran komunikasi ini yang sudah digambarkan tentang masalah saluran satu arah. Yang dimaksud dengan saluran satu arah di sini yaitu adalah bagaimana kita mengkoneksikan atau mensinkronkan antara produsen satu dengan produsen lainnya dengan mempunyai tujuan membuat salah satu distributor atau menyalurkan atau menyaplai salah satu produk yang harus dituangkan oleh distributor hingga ke agen dan agen ke konsumen. Jadi untuk materi ini mungkin sampai di sini dulu karena keterbatasan waktu. Jadi untuk materi-materi berikutnya dari pembahasan tentang masalah pengantar manajemen pemasaran ini, saya rasa kita sudah bisa melihat tentang masalah apa-apa saja tentang masalah segmentasi. Jadi tentang masalah konsep inti pemasaran, pasar sasaran, positioning, dan segmentasi, nanti untuk lebih jelasnya nanti saya mau bahas langsung di dalam perkuliahan kita selanjutnya. Jadi tentang masalah apa itu pasar sasaran, positioning, dan segmentasi, penawaran dan merek, nanti kita bahas lebih lanjut dan lebih detail kembali. Jadi ini cuman ada gambaran sedikit tentang masalah materi yang saya buatkan. Jadi saya harap bagi mahasiswa semua, saya harusnya bisa memahami Anda bahwa setiap mahasiswa harus bisa memahami konsep dari materi ini. Dan paling tidaknya, kenapa mahasiswa harus bisa memahami tentang masalah manajemen pemasaran? Agar bisa memahami tentang masalah apa-apa saja kebutuhan yang harus dilakukan atau kebutuhan apa saja yang harus diminati oleh masyarakat, khususnya konsumen sendiri. Nah, saya rasa mungkin sebelum saya lanjut di materi berikutnya, kemungkinan besar kita sudah bisa melihat gambaran umum tentang masalah manajemen pemasaran ini sendiri. Jadi saya rasa mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.